Malam. Halo. Rasanya Halo. ketemu Bapak Ibu semua, kangen banget. Baiklah, untuk mengawali PD pada malam hari ini, kita akan menyanyikan Kidung Pujian dengan bantuan Mas Adi. Walau ku tak dapat melihat, mari Bapak Ibu kita iringi dengan lagu pujian walau ku tak dapat melihat. Monggo Mas Adi. Nah, saya share dulu, Mbak. Oke. Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oke, terima
kasih Mas Andi, pujiannya, Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali PD kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa bersama, memanjatkan puji dan syukur atas rahmat Tuhan. Saya mohon untuk Ibu Susi membuka doa PD malam hari ini. Monggo Mbak Susi. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia yang menyertai kami, menolong kami, hingga pada saat ini kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan penyertaan terang cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga yang penuh kasih, pada malam hari ini kami akan mengadakan persekutuan doa dalam rangka pemeliharaan iman kami Tuhan. Terlebih seperti saat ini Tuhan, pandemi COVID masih ada di sekitaran kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu, kami haus tuntunan dan penyertaan-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rudi yang akan membawakan renungan. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga apa yang akan disampaikan pada kami seturut dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga hati kami siap menjadi ladang firman yang akan kami pakai di dalam tuntunan hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kiranya Tuhan, Kau juga menyertai kami di dalam kami mengadakan persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampunkanlah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Mbak Susi, doa pembukaan untuk PD malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian kembali. Allah peduli. Ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah Sekali lagi terima kasih Mas Andi untuk pujiannya, Bapak Ibu juga terima kasih. Untuk
Doa pembuka dan renungan pada malam hari ini PD akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rudi Arianto. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Rudi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ermi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, dan terutama kitab suci kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambilkan dari kitab Pengkhotbah, ya, pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai 14. Kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai 14. Itu Pengkhotbah 3 ayat 9. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 14. Tadi saya kira sudah didoakan oleh Bu Susi ya, jadi kita akan langsung membaca saja bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, mari Bapak Ibu kita ikuti bersama. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu menggumuli firman Tuhan. Dan terlebih lagi kita yang mau melakukan firman Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar saja. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas. Baik, ya? Baik. Saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Alkisah ada seorang pedagang yang kaya raya. Ia sakit dan kemudian meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 orang putra. Sepeninggal ayahnya, kedua putra ini hidup bersama dalam satu rumah sampai suatu hari mereka memutuskan untuk berpisah dan membagi 2 harta warisan ayahnya. Setelah harta warisan itu terbagi, ternyata masih ada 1 kotak yang selama ini disimpan oleh ayah mereka. Apa ya isinya? Nah, ketika mereka membuka kotak ini, ternyata mereka menemukan 2 buah cincin di dalamnya. Yang satu terbuat dari emas, bertatahkan berlian. Yang satu lagi terbuat dari perunggu yang murah. Melihat cincin berlian itu, timbullah keserakahan sang kakak. Ia kemudian berargumen, kurasa cincin ini bukan milik ayah deh, namun warisan turun-temurun dari nenek moyang kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya untuk cucu-cucu kita kelak. Dan sebagai anak tertua, saya kira aku yang memiliki tanggung jawab untuk menyimpan cincin emas ini. Nah, untukmu simpanlah cincin yang perunggu. Begitu kata si kakak. Nah, Bapak Ibu, keduanya mengenakan cincin tersebut di jari masing-masing dan kemudian memutuskan untuk berpisah. Sang adik merenung-renung. Tidak aneh kalau ayah menyimpan cincin berlian yang mahal itu karena ayah kaya raya.
Tetapi kenapa ayah menyimpan cincin perunggu yang murahan ini? Kemudian Bapak Ibu, karena penasaran, ia mencermati cincin itu dan kemudian menemukan sebuah kalimat berukir di bagian dalam cincin itu. Tulisannya adalah, ini pun akan berlalu. Lalu sang adik bergumam, oh rupanya ini toh mantra ayah, sampai ia bisa bertahan demikian hebat di dalam kehidupannya. Dan kemudian dengan sukacita, si anak bungsu ini mengenakan cincin yang ditinggalkan oleh sang ayah. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kakak beradik tersebut mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Ketika panen berhasil, sang kakak berpesta pora, berfoya-foya, bermabuk-mabukan, lupa daratan. Dan ketika panen gagal, dia menderita tekanan batin yang luar biasa. Ia stres, ia hutang di sana-sini, menderita tekanan batin, dan kemudian jatuh sakit. Sementara itu, ketika panen berhasil, sang adik mensyukurinya. Tetapi dia selalu diingatkan oleh cincin yang ia kenakan. Ini pun akan berlalu. Jadi dia tidak menjadi sombong dan lupa daratan. Ketika panen gagal, dia juga ingat bahwa ini pun akan berlalu. Jadi ia pun tidak larut di dalam kesedihan. Hidupnya tetap saja naik turun, kadang berhasil, kadang gagal dalam segala hal. Tetapi dia selalu tahu bahwa tidak ada yang kekal. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah itu kita akan bersama-sama mengenal kitab pengkhotbah yang barusan kita baca. Kita akan melihat konteksnya. Kitab pengkhotbah ini boleh dikatakan juga merupakan curahan hati ya. Kitab ini merupakan tulisan Raja Salomo pada masa tuanya. Dan Salomo seorang yang begitu diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam kelebihan, mulai dari hikmat sampai kekayaan yang berlimpah. Jadi dikatakan bahwa kekayaannya itu luar biasa, bahkan bangsa-bangsa lain datang untuk mengunjungi dia dan belajar teknologi dan bagaimana dia bisa sampai sekaya itu. Tetapi kini Bapak Ibu dan Saudara, Salomo duduk sendirian dan meratapi nasibnya. Mengapa ia menulis kitab semacam ini? Ia bermaksud mengingatkan setiap orang bahwa harga dari sebuah kebodohan sangatlah mahal. Dulu dia pandai bersyair hikmat. Kini yang dapat ditulisnya hanya satu kalimat saja dan itu diulang-ulang, yaitu semua sia-sia. Apa maksudnya? Salomo berulang kali menggunakan ungkapan segala sesuatu adalah kesia-siaan. Istilah kesia-siaan menunjuk pada sesuatu yang sifatnya sementara, yang akan hilang dan tidak berharga, dan tidak kekal atau tidak akan bertahan lama. Salomo mengakui bahwa segala hal yang telah dikerjakannya, seperti segala kemewahan, kekayaan, istri-istrinya, saya sudah pernah jelaskan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, jumlah istri Salomo itu ada kurang lebih 700 orang ya. Dan kemudian gundiknya itu ada 300, jadi ada 1000 Bapak, Ibu, dan Saudara bisa dibayangkan ya. Kapan dia bertemu dengan istri-istrinya itu ya, mungkin ketemu dengan istri yang pertama, tahun depan baru ketemu lagi begitu mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi ia menyadari bahwa semuanya tidak dapat memuaskannya karena akhirnya semua itu meninggalkan dia. Atau sebaliknya, ia yang akan meninggalkan mereka. Kekayaan Salomo memang tidak terbatas karena ia telah mewarisi harta dan kekuasaan yang sangat besar dari Daud, ayahnya yang memang luar biasa hebat itu. Namun ia ternyata tidak hidup menurut kehendak Allah ya. Ia pernikahannya itu kebanyakan adalah pernikahan politik yang pada akhirnya membuat ia harus bercampur dengan perempuan-perempuan yang tidak seiman dengan dia. Oleh sebab itu pada akhirnya ia ikut menyembah ilah-ilah dari istri-istrinya itu. Nah, pada akhir 40 tahun pemerintahan, kerajaannya menjadi bobrok akibat penindasan yang dikenakannya terhadap bangsanya dengan pajak yang sangat memberatkan, dan kemudian terjadilah pemberontakan-pemberontakan terhadapnya, dan di akhir pemerintahannya, kerajaan Israel harus terbagi menjadi dua. Yang satu diperintah oleh anaknya, yaitu
Rehabeam, dan kemudian yang satu lagi dipimpin oleh seorang pemberontak yang bernama Yerobeam. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Salomo menilai semua hal yang dulu menjadi kebanggaan sekarang sia-sia. Akhirnya baginya menikmati hidup bukanlah terletak pada harta yang berlimpah, keberhasilan mencapai prestasi tertentu, atau menjadi orang terpandai di dunia, melainkan berdasarkan pada anugerah yang diberikan Tuhan untuk dapat menikmati pahit manisnya kehidupan. Jadi ayat 24-25 tadi menjelaskan kepada kita, kebahagiaan untuk bisa menikmati apa yang kita dapatkan itu juga datangnya dari Tuhan. Ya, jadi untuk apa kita punya banyak harta tetapi kita tidak dikaruniai kebahagiaan untuk dapat menikmatinya. Ya, sebab semua usaha yang dilakukan manusia dengan susah payah untuk meningkatkan keadaan hidupnya pada akhirnya akan sia-sia karena ia tidak akan membawa keberhasilannya itu ketika meninggalkan dunia ini. Manusia yang berjuang untuk menjadi lebih kaya pada akhirnya tidak akan menikmati kekayaannya itu, bahkan akan dinikmati oleh orang-orang yang sebetulnya tidak mengusahakannya, begitu ya, kurang lebih ya. Jadi dikatakan di dalam ayat 18, ayat 21. Jadi sekali lagi Salomo mengatakan bahwa Tuhanlah yang menentukan siapa yang akan menikmati hasil kerja keras orang tersebut. Itu kita lihat tadi pada ayat 26. Nah, Bapak Ibu dan saudara, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Salomo pada malam hari ini? Saya mengajak kita untuk melihat 3 hal ya. Yang pertama adalah kita memiliki waktu yang terlalu berharga untuk disia-siakan. Jadi ada seorang filsuf yang bernama Herakleitos, Bapak Ibu, dia mengatakan begini, waktu itu seperti kita mencelupkan kaki di sebuah arus sungai yang berjalan, yang mengalir gitu ya. Nah, arus yang menerpa kaki kita itu tidak akan menerpa kaki kita lagi untuk yang kedua kali. Jadi setelah dia menerpa kaki kita, dia akan berlalu. Seperti itulah waktu, berlalunya buru-buru, begitu ya. Ya kita ini memang seperti itu. Waktu kecil kita nggak sabar menunggu kapan kita akan ulang tahun. Aduh, ini saya ulang tahun, kapan ya saya ulang tahun lagi, begitu ya. Nah, nanti kalau sudah paruh baya, Bapak Ibu ya, yang terjadi kita juga tidak bisa tidur gitu. Kalau mau ulang tahun. Kenapa kira-kira? Beda ya, kalau dulu anak-anak tidak bisa tidur karena pengen cepat-cepat ulang tahun. Kalau kita sudah paruh baya, kita tidak bisa tidur justru karena kita berpikir kok cepat sekali ya. Saya sudah ulang tahun lagi. Artinya kalau ulang tahun kan semakin berkurang gitu ya usia kita begitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang kita miliki hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Jadi don't take it for granted. Jangan sia-siakan. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang berjalan secara otomatis, tetapi memang Tuhan sediakan, Tuhan siapkan, Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu inilah yang berharga yang bisa kita lakukan, yaitu hari ini. Begitu. Besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Wong 5 menit dari sekarang aja kita nggak tahu kok apa yang akan terjadi. Apalagi 1 tahun ke depan, begitu ya. Kita bisa bilang gitu, wah nanti tahun depan ini sudah bebas kita dari corona. Siapa bilang, kita nggak pernah tahu, gitu ya. Jadi yang kita miliki adalah hari ini. Kalau kita mau melakukan kebaikan, ya hari ini. Kalau kita mau menyatakan kasih, ya hari ini. Ya, jadi waktu orang-orang yang kita kasihi itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu bisa duduk di samping kekasih-kekasih kita, suami, istri, anak-anak kita, itu anugerah Tuhan loh. Ya. Jadi pernah nggak Bapak Ibu melihat ke kanan, ke kiri kita, kemudian bilang, kamu tuh anugerah Tuhan buat saya loh, sayang gitu ya, Pak, Mah, dan lain sebagainya begitu ya. Kan yang sering terjadi kan kita, wah kamu nih cerewetnya luar biasa gitu ya, kamu nih ngentutan dan lain sebagainya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau pasangan kita kentut saja, wah marah-marahnya luar biasa begitu. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, nanti kalau sudah tidak ada lagi orang yang kentut di samping kita, kita akan merindukannya, betul enggak?
Betul ya. Jadi kalau masih ada yang kentut di samping kita tuh puji Tuhan. Karena artinya orang yang kita kasih masih ada di samping kita. Begitu. Jadi kasihilah mereka, nyatakanlah sayang kita. Gak usah ragu-ragu kalau mau bilang sayang, ya bilang aja sayang. Mau bilang kangen, bilang aja kangen. Kadang-kadang orang Jawa tuh sok ditahan-tahan gitu ya. Sopo sih, kok macem-macem. Akeh wong gitu ya. Nggak usah inilah mempermalukan gitu. Loh, selama kita masih bisa menyatakan kasih itu kepada orang yang kita kasih, ya inilah waktunya, hari ini. Ya, karena hari ini adalah anugerah Tuhan. Jadi don't take it for granted. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, pelajaran bagi kita adalah hanya dengan melibatkan Allah kita mengalami makna hidup. Ya, tadi kita belajar dari Salomo. Bahwa Salomo itu apa yang kurang darinya? Nggak ada yang kurang. Ya, kurang istrinya 1000, apa yang kurang? Banyak sekali ya. Nggak cuma 72, tetapi 1000, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi yang 1000 itu pun tidak mendatangkan kebahagiaan. Mengapa? Karena Allah tidak memberikan karunia untuk menikmati apa yang ada padanya itu dengan kebahagiaan. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memaknai keberhasilan dan kegagalan di dalam kehidupan kita ini dengan bijak. Ya, jadi kalau kita berhasil, jangan kita takabur, tetapi kita mengatakan bahwa ini pun akan ada akhirnya. Ya, kalaupun ada masa kegagalan, maka kita juga jangan melokro, jangan kita lemah. Kita katakan di dalam hati kita, ini pun akan berlalu. Sama seperti sekarang corona ini, ya. Ketika datang pukulan corona yang dahsyat ini, maka di dalam hati kita katakan bahwa ini pun akan berlalu pada akhirnya. Ya, nanti suatu saat kita akan melihat ke belakang dan kita akan mengenang bahwa kita bisa melewati ini semua karena penyertaan Tuhan, begitu ya. Nah, lalu ini yang penting juga Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar untuk bersyukur dan berkata cukup. Nah, ini yang paling susah ini. Ya, setiap orang di dalam pencapaiannya itu selalu ingin lebih. Kalau sudah punya A, pengennya B. Kalau sudah B, pengennya C. Itu nggak akan ada habisnya. Terus kita mengejar itu. Nah, orang yang pandai bersyukur adalah orang yang bisa mengatakan, Tuhan, berkat-Mu cukup bagiku. Nah, ketika kita bisa berkata cukup, wah itu yang luar biasa Bapak Ibu. Artinya kita kaya. Kaya itu bukan pada seberapa besarnya harta kita, seberapa banyaknya uang kita, tetapi seberapa besar kebahagiaan yang dihasilkan oleh apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi saya kira bukan soal banyaknya uang, tetapi soal seberapa besar kita bisa mensyukuri apa yang ada pada kita. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, nah ini yang penting nih ya, dikatakan oleh Paulus itu, kalau mati nggak masalah. Mati itu kita bertemu dengan Tuhan kok. Tetapi kalau kita masih hidup, artinya kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, artinya hanya satu, ini adalah kesempatan yang masih Tuhan karuniakan kepada kita untuk berbuat sesuatu. Untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi anak, istri kita, suami kita, untuk melayani orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Itu adalah tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kemudian yang terakhir nih, baik buruk yang kita alami, sejauh kita berada di dalam Tuhan, Ia akan mengerjakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi yang mau saya tekankan Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan orang Kristen tidak ada itu yang namanya kesialan. Ya. Jadi seringkali kita mengalami hal-hal yang buruk, kemudian, wah saya lagi sial ini. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, di dalam kehidupan orang percaya itu tidak ada kesialan. Yang ada adalah Tuhan memberi pelajaran kepada kita. Tuhan mengajar kita untuk lebih bijaksana lagi. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Memang kelihatannya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi sebetulnya itu merupakan obat yang manjur untuk kehidupan kita ke depan. Saya sudah pernah cerita kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, dulu ibu saya itu paling suka menyulam ya. Menyulam. Saya biasanya main di lantai itu, ibu menyulam begitu. Dan kemudian kalau saya lihat dari bawah itu, wah itu
benangnya kemana-mana itu warna-warni nggak karu-karuan gitu. Dan saya bilang sama ibu, Bu, bikin apa sih Bu? Ini ibu lagi bikin pemandangan ini. Pemandangan apa? Jelek begitu. Gitu. Lu ya sabar, belum selesai kok. Nanti kalau sudah selesai nanti ibu kasih lihat itu. Wah jelek gitu ya. Nah, saya lihatnya kan dari bawah ya, nggak kelihatan bagusnya. Begitu sudah selesai, ibu mendudukkan saya di pangkuannya dan kemudian sama-sama kita melihat dari atas. Wah, ternyata gambar rumah yang indah, ada pohonnya, ada pemandangannya, dan lain sebagainya. Saya baru bisa mengatakan, wow, luar biasa. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, segala sesuatu tadi dikatakan oleh pengkhotbah, indah pada waktunya. Waktunya siapa? Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah tekun menjalani apa yang sedang kita jalani sekarang, tetap setia kepada Tuhan, dengan demikian Tuhan leluasa membentuk hidup kita menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat Bapak, Ibu, dan Saudara, melewati masa-masa pandemi yang sekarang sedang kita jalani ini. Jangan ngelukro, jangan lesu, jangan lemah. Mengapa demikian? Karena sebetulnya Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bangsa kita. Saya yakin dan percaya bahwa ada kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan melalui segala sesuatu yang sedang kita jalani ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kekuatan dan penghiburan datang pada kami daripadamu ya Bapa di dalam surga. Kami merasakan bahwa penyertaan Tuhan tetap menyertai kami, tangan Tuhan tetap menggandeng tangan kami, bahkan ketika kami melewati lembah yang curam. Seringkali kami bertanya, apakah Engkau ada di sana ya Tuhan, tetapi Engkau tersenyum dan Engkau memastikan dan berkata kepada kami, aku tidak pernah pergi kemana-mana, aku selalu menyertai-Mu dan aku akan terus ada bersamamu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kenyataan itu, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau yang terus menopang kami sehingga kami dapat bertahan melewati masa-masa yang sulit yang sedang kami hadapi sekarang ini. Dapat secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang masih terus bergumul menghadapi situasi-situasi berat akibat pandemi COVID-19. Entah mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan usaha, mereka yang harus mengalami penurunan pendapatan, mereka yang harus bergumul dengan masalah kesehatan, mereka yang kebebasannya terbatasi sehingga merasa kesulitan, merasa depresi, merasa stres, dan lain sebagainya. Kami mohon kekuatan Tuhan itu senantiasa ada pada mereka. Tuhan memastikan dan Tuhan meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan terus menyertai sehingga mereka menjadi mantap dan bersemangat untuk terus menjalani kehidupan dengan syukur dan sukacita. Bapa di dalam surga, memang saat sulit ini terkadang menutup mata kami untuk dapat melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan. Tetapi pada malam hari ini kami diingatkan bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu masih terus saja mengalir di dalam kehidupan kami. Melalui orang-orang yang kami kasihi, yang masih ada di sekeliling kehidupan kami. Kesehatan yang ada pada kami, bahkan berkat-berkat yang lain yang Tuhan siapkan setiap kami tidur. Sehingga ketika pagi kami bangun, segala sesuatu sudah tersedia untuk Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan, berkat-Mu cukup bagi kami, dan kami memohon Tuhan terus memelihara kehidupan kami melewati masa-masa pandemi ini. Bapak, kalau sebentar kami akan masuk ke dalam kelompok-kelompok dan saling mendoakan. Mari kiranya Tuhan boleh hadir di dalam setiap kelompok, dan Tuhan boleh mendengar segala apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, sehingga Engkau boleh hadir dan terus mengiring perjalanan setiap anak-anak-Mu yang kini hadir di ruang virtual ini. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami serahkan seluruh acara kami ini ke dalam tangan Tuhan.
Berkaryalah, bekerjalah di dalam segala apa yang kami lakukan ini Tuhan, sentuhlah hati kami dan kuatkanlah iman percaya kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Pak Pendeta Rudi untuk pembawaan firman-Nya, sungguh luar biasa firman malam ini yang sudah kita dengar Bapak Ibu. Saya agak takjub dengan firman yang dibacakan Pak Rudi, itu melekat sekali sedikit. Saya kutip sedikit ya kalau nggak salah. Orang yang pandai bersyukur, untuk mari kita bersyukur dan mengucap cukup. Itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang kita sebagai manusia untuk mengucapkan cukup rezekinya atau berkatnya udah cukup, tapi kadang sebagai manusia kita kurang kok, ini masih sedikit, belum cukup gitu. Tapi itu sungguh luar biasa, agak menempel di ini saya ya, di benak saya gitu. Itu yang saya petik dari firman Pak Rudi yang sudah kita dengar bersama. Terima kasih banyak Pak Rudi. Untuk acara selanjutnya kita akan serahkan kepada Bu Aban untuk saling mendoakan. Monggo Bapak Ibu yang mau bersharing untuk malam hari ini. Ya, kita akan terbagi ruang biasanya Mbak Ermi. Oke. Tapi saya dapat info dari Mas Adi bahwa setelah kita terbagi ruang doa, kita berpisah di ruang masing-masing. Mungkin sebelum kita terpisah masing-masing dalam ruang doa untuk saling sharing dan saling mendoakan, adakah Bapak Ibu yang mau memberikan pengumuman? Saya lihat di sini walaupun nanti Minggu baru pembukaan resminya secara kebaktian gitu, mungkin dari Sawangan ada informasi pengumuman begitu, Pak Pasiman, sebelum kita terpisah room. Belum di-unmute Bapak. Bapak. Langsung masuk atau Pak Jupri nih. Saya Pak Jupri tadi mau unmute. Apa Pak Pasiman? langsung masuk di ruang doa saja. Langsung ruang doa aja ya. Tapi nggak apa-apa diingatkan Pak Pasiman bahwa minggu depan ada ibadah Rabu Abu, Bapak Ibu. Nanti teknisnya akan lebih detail di warta dan pengumuman dari korwil ataupun majelis. Lalu Kamis kita ketemu lagi PD minggu depan. Dan nanti dalam ruang doa kita masing-masing titip doa buat acara nanti hari Sabtu. Lalu buat jemaat yang masih berjuang dengan COVID-19 serta kesehatan yang lain, tidak hanya fokus, tapi juga yang berjuang dengan kesehatannya kita bawa doa. Mungkin ada tambahan untuk pokok doa yang bisa dibawa di ruang masing-masing, Bapak Ibu? Untuk CD dan perjamuan kudus. Oh iya, untuk CD dan perjamuan kudus. 14. Terutama supaya yang melayani tidak dakdikduk ya Pak ya. Oke, itu Bapak Ibu terkasih. Kita doakan supaya yang teman-teman mau CD pun juga siap, serta seluruh jemaat juga siap. Kita akan terbagi ruang. Mbak Aban, sebelum itu saya nambahin yang untuk monggo Pak Jupri. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Maaf saya terlambat baru kelar. Saya menambahkan dari untuk kegiatan masa pasca ya, masa pasca atau dulu disebut MPDK 1. Jadi minggu besok karena memang Rabu itu udah mulai kegiatan ibadah atau kegiatan Rabu Abu. Jadi tanggal minggu besok itu rencananya itu dari kami selaku penanggung jawab untuk MPDK 1 wilayah Sawangan itu pembukaan. Nah, pembukaan itu mungkin saya mohon nanti mungkin kalau Mbak Aban atau pendeta yang lain yang kota mungkin disinggung aja hanya membuka bahwa mulai minggu ini telah akan dilaksanakan kegiatan berkaitan dengan MPDK 1 seperti itu sih. Itu dalam ibadah aja mungkin di setelah firman atau dalam firman monggo disinggung saja untuk masa itu. Nah, untuk teknisnya untuk pembagian
ya untuk teknis pembagian materi nanti kami akan menyusul ya, karena kami nggak mungkin kasih hard copy ke masing-masing wilayah, komisi dan sebagainya. Mungkin akan kita coba nanti kita cari tahu, mungkin kita akan serahkan PDF-nya saja. Jadi nanti yang berkaitan khususnya kayak komisi dan wilayah nanti bisa ngambil langsung dari PDF yang akan kita coba nanti share melalui ketua-ketua masing-masing. Contohnya Komisi Anak, Komisi Adiosvo, Komisi Pemuda Remaja, nah itu yang nanti ada kegiatan berkaitan dengan PA gabungan atau PA masing-masing yang bisa dilaksanakan, kecuali PA gabungan yang nanti akan kita coba laksanakan bersamaan dengan kemajelisan, seperti itu kurang lebih, Mbak Aban. Nah, terus untuk berkaitan dengan Rabu Abu, jadi minggu besok diharapkan dari Majelis Pamong atau enggak minimal koordinator wilayah bisa ambil abu di gereja, karena kami sudah siapkan 2 minggu yang lalu itu untuk Rabu Abu. Jadi nanti bisa bantu koordinator wilayah atau Pamong wilayah bisa mendistribusikan ke warganya masing-masing. Seperti itu targetnya, Mbak Aban. Jadi minggu besok kayaknya harusnya udah siap di konsistori, udah kami siapkan untuk masing-masing wilayah. Ya, siap, itu mungkin tambahannya ya. Oke, terima kasih. Itu siapa sih tadi yang ngomong itu? Kok nggak kelihatan mukanya? Malu Pak. Malu Pak Rudi, ada Mbak Puji. Kebiasaan. Iya. Kebiasaan itu. Sama Mbak Rika saya malu Pak Rudi. Kebiasaan. Ayo Om Jupe lihat dulu bukanya mana itu. Ya betul Pak, suruh buka dulu Pak Rudi, setuju saya. Jeng. Mana coba? Ganteng-ganteng gitu loh, kok malu-malu. Ganteng-ganteng kok malu. Terima kasih Pak Jupri informasinya terkait yang peresmian pembukaan. Rasanya sudah masuk liturgi, nanti akan di-share ya Pak. Lalu udah Bapak Ibu ada tambahan informasi? Mungkin juga nanti minggu besok mudah-mudahan tema utama sama subtema untuk MPDK 1 sudah bisa terpampang. Mudah-mudahan nggak salah temanya. Saya juga ngambil yang dari Warta juga sebagian yang tema utamanya, seperti itu sih. Mudah-mudahan minggu besok ya ini terus terang kejar tayang terus nih Mbak Aban. Iya, siap, semangat Pak, semangat. Dimaklumi. Iya. Mudah-mudahan nggak salah. Iya nih Pak Rudi, jadi dan besok bisa Minggu bisa udah terpasang, jadi pembukaan bisa dilaksanakan walaupun hanya melalui khotbah. Ya, amin. Ya. Terima kasih. Pak Jupri, ada lagi tambahan? Cukup Mbak Aban. Oke, kalau tidak ada kita terbagi ruang ke ruang masing-masing untuk saling mendoakan, terutama yang tadi pokok-pokok doa tadi, serta mungkin kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Rudi pun boleh kita bawa doa kembali agar seluruh keluarga besar GKJ Jeremia dapat memaknai kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, kita mulai dalam doa masing-masing, ditutup dengan doa Bapa kami. Lagi sekali.